Ya, mitra bisnis, pemerintah yang sekarang ini sedang gencar menertibkan ormas-ormas dan premanisme yang berkedok juru parkir atau Pak Ogah. Nah, di mana ribuan preman di seluruh Indonesia ini ditangkapi dalam sejumlah operasi berantas preman. Oke, gimana komentar Anda mengenai pemberantasan preman berkedok ormas ini, dan apakah setelah operasi ini Indonesia bisa bebas dari preman? Berikan komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call 0816924924 ya. Ya ini ya, saya hanya perkiraan saya, semoga ini tidak musiman. Iya. Jadi jangan istilahnya pada saat ini saja, pada pemerintahannya Pak Prabowo, gitu kan? Atau hanya bertahan 6 bulan atau 1 tahun, setelah itu hilang, gitu loh. Ini kan yang harus istilahnya harus konsisten kan, dari aparat juga kan harus konsisten. Yang kedua, premanisme ini kan tidak hanya istilahnya kan juga bagian dari dari masyarakat juga atau preman, karena keterbatasan ekonomi, masalah pekerjaan, gitu kan? Iya, betul. Tapi saya mengikuti juga ketenaga kerjaan, nyatanya juga berencana ingin menerbitkan pekerjaan tanpa usia ya, batasan usia ya. Oh iya benar, batasan tanpa batasan, jadi nggak ada batasan usia apapun, nggak boleh membatasi usia pekerjaan. Ya, usia, status, kemudian banyak hal lah gitu kan. Jadi menurut saya ini sudah bagus, artinya harapannya kan kedepannya bisa membuka banyak lowongan yang yang diharapkan kan, Mas. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, jadi menurut saya sih sudah baik itu. Karena apa? Karena itu juga sebagai akar dari adanya premanisme, karena sulitnya mencari kerja. Kalau bisa juga pemerintah mengupdate segera misalnya skill-skill yang istilahnya betul-betul dibutuhkan di di pekerjaan saat ini dan mendatang. Jadi jangan sekedar istilahnya ya udahlah mengadakan pelatihan tapi sudah usang gitu loh. Nah, terus yang ketiga juga perlu premanisme ini juga kan perlu menertibkan juga mengenai oknum yang di dalam. Jadi harus tegas. Kalau memang adanya oknum di situ, harus ditindaklanjuti tanpa ada kompromi sekalipun. Artinya kalau memang itu terbukti menjadi istilahnya dekingan gitu kan, dekingan dari preman, harus segera dipecat secara tidak hormat. Gitu. Jadi makanya negara ini bisa maju hanya dengan satu syarat, tegas. Sudah, jangan pakai kompromi, gitu loh. Kalau pakai kompromi, wah repot dah, gitu loh. Termasuk korupsi, ya kan? Termasuk korupsi. Korupsi pakai istilahnya ya udah deh, diinin dulu aja deh, personal dan sebagainya. Aduh repot itu. Pokoknya yang namanya itu penegakan hukum dan tindak pidana itu hanya syarat untuk tidak maju. Hanya itu aja Mas Tri, itu aja. Ada istilah anget-anget tai ayam dong. Iya. Kalau ngelihat kebiasaan di negara kita tercinta ini, anget-anget tai ayam. Ada yang protes rame baru kerja. Terus satu, udah pastilah ini kan protes rame, semua asosiasi udah ngomong, masyarakat teriak baru kerja. Widih, padahal itu memang kerjaan lu dari awal. Iya. Apa saya bilang anget-anget tai ayam.
Yang kedua, yang ditangkap kan yang cere-cere, kepalanya nggak ditangkap kok. Katanya oknum. Ya. Oknum yang nge-backing gitu, oknum. Jadi sekarang saya tanya, oknumnya itu pangkatnya apa dulu, enggak? Kalau oknum itu penegak hukum juga, dan apalagi oknumnya, oknum ya? Oknum. Oknumnya jenderal, oknum nih, oknum. Ada nggak sih oknum yang katanya jenderal ini tunduk pada sipil? Enggak kan? Ya. Nggak. Yang ada karena mereka nggak perang di negara lain, mereka ngajak perang rakyatnya sendiri yang ngegaji mereka. Ya. Fakta bukan sih, Tri? Ya, fakta sih. Apa? Lu lihat jagoannya mereka kalau lagi bawa motor lain ditendang, bawa mobil lain ditendang. Iya nggak? Itu kan contoh oknum. Nah, oknum ya, Tri ya. Oknum. Tapi oknum kok banyak ya, gue jadi bingung. Oknumnya gerombolan. Berarti enggak diganti, berarti namanya gerombolan oknum gitu. Gerombolan oknum, betul. Jadi mereka nggak sadar yang melekat di mereka itu dari rakyat, tapi mereka ngejajar rakyat. Mendingan daripada nggak ada kerjaan, suruh perang aja, bantuin negara lain yang lagi perang, betul nggak? Kan kebanyakan jadinya pada buncit semua, betul nggak? Iya, kurang olahraga. Iya. Jadi kalau lu tanya gua, udah cuma lagi rame doang, nggak bakal hilang sejauh ujungnya, nggak ditangkep. Sama kayak mafia ini, BBM, semua lah. Kasus Asrabi, Jiwasraya, semuanya kepalanya kagak ada yang ketangkep, Tri. Udah hilang tuh Pertamina. Nah, udah ganti pemain, substitusi, ya nggak? Disap dulu pemainnya, gila itu duit gede, 300-an triliun bro, ya nggak? Iya. Tapi makan kan nggak enak, Tri. Udahlah, itu aja Buan. Ya sebetulnya key point-nya itu terkait dengan premanisme itu yang pertama yang harus diingat ya Mas Tri ya. Ini adalah efek yang kita lihat sekarang adalah fenomena gunung es ya. Oh iya. Fenomena gunung es dari kebebasan atau demokrasi, sistem demokrasi yang kebablasan. Itu kuncinya di situ. Itu fondasinya. Kenapa? Karena dengan dalih kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, itu kan ada juga kan memang kita dijamin karena itu hak konstitusi. Ada di undang-undang, betul. Tetapi ketika mereka berkumpul, berserikat, tapi terus akhirnya yang jadinya malah yang aneh-aneh. Itu yang pertama. Jadi mereka terlalu mudah untuk mendapatkan izin ya Mas Tri ya. Jadi betul. Ya harusnya kan diganu dulu. Wong kita aja kalau misalnya mau bikin perusahaan kan mesti syaratnya harus lengkap banget gitu kan. Iya, dan cenderung susah. Iya, mudah cenderung susah. Mudah cenderung susah. Susah cenderung ya kalau tidak boleh dibilang dipersulit ya. Iya. Itu yang pertama. Terus setelah jadi fungsi controllingnya juga lemah. Iya. Itu yang kedua. Jadi fungsi pengawasan. Iya. Kalau tidak diawasi, ya itu dia. Kita kadang gini Mas Tri, kita itu tidak bisa membatasi kebebasan untuk berpikir, tidak bisa membatasi ide-ide, tetapi kan kita harus ada rule of the game-nya itu kan harus jelas. Mereka kalau menyalahi konstitusi negara, mereka kalau melanggar hak asasi, tetapi mereka sendiri melakukan pelanggaran berlindung di balik hak asasi. Itu yang celaka di sana. Ya, betul. Terus poin selanjutnya adalah bagaimana tentang penciptaan lapangan kerja. Mereka itu sebetulnya ya Mas Tri ya,
kalau yang di bawah, kalau yang di itu preman yang katanya Akong itu beda udah. Kalau yang di bawah itu mereka praktis kebutuhannya adalah kebutuhan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Jadi bukan karena apa istilahnya keinginan untuk berkuasa tanda petik atau memikirkan yang skala besar, tetapi mereka karena terpaksa by need, bukan by greed. Nah, ketika by need itu sebetulnya kuncinya cuma satu, mereka itu bisa dapat pekerjaan yang memang bisa mengalihkan energi mereka. Itu kan sebetulnya karena mereka kelebihan energi, kelebihan waktu gitu kan. Nah, dan kekurangan uang. Tidak bisa tersalurkan, akhirnya mereka ngumpul bareng, kerasan-kerasan bareng, terus habis itu ya bergerak bareng. Nah, tapi bergeraknya arahnya nggak pas, gitu kan. Nah, artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan kerja yang ada di masyarakat itu yang harus di-create gitu loh kan. Nah, terkait dengan itu susahnya adalah ada dua nih. Satu, memang istilahnya kecenderungan dari masyarakat kita itu juga kadang terlalu banyak menuntut. Mungkin kemarin sudah ada contohnya ya, ketika demo meminta permintaan yang macam-macam yang bahkan cenderung tidak rasional. Karena apa sebetulnya? Sebetulnya karena lifestyle. Karena kan istilahnya ada pepatah yang bilang seberapapun penghasilan kita tidak akan pernah bisa memenuhi atau mencukupi gaya hidup kita, gitu kan? Betul. Nah, itu dia. Sehingga, wah kalau sudah ini terpenuhi pasti pengen ini terpenuhi pasti pengen yang begini, dan keinginan itu pasti tidak akan ada habisnya. Terus yang kedua adalah mereka itu ya siapa sih yang tidak pengen kalau bisa financial freedom pada usia muda, terus mungkin retired early gitu kan, segera pensiun dini, tetapi istilahnya mau kemanapun mereka bebas tanpa harus khawatir dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Itu tujuan setiap orang gitu. Tetapi kan untuk kesana harus berproses, Mas. Nah, ini yang mereka itu tanpa sadar terjebak dalam ya mungkin budaya yang sudah terjadi, konsumerisme yang pertama. Yang kedua adalah hedonisme. Suka tidak suka harus diakui ya, memang mungkin karena pengaruh media sosial dan juga yang lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap lifestyle kita. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi kita semua sih kalau menurut saya. Dan yang critical point selanjutnya adalah yang tadi sudah disampaikan Pak Tony terkait apa? Ya penegakan hukum. Jadi kalau itu semua tidak diperhatikan, mulai dari perizinan untuk berkumpul, berserikat, terus habis itu pemantauannya bagaimana, penciptaan lapangan kerjanya bagaimana, sampai dengan tadi yang kita harus melakukan ya edukasi untuk mengupgrade skill dari masyarakat luas ini. Ya susah kalau kayak gitu, lingkaran setan. Terus penegakan hukum kalau memang masih belum bisa istilahnya komitmen terhadap rule of the game yang sudah dibuat. Regulasi itu ibaratnya aturan dibuat untuk dilanggar ya pasti akan ruwet aja kayak gini, Mas. Itu pendapat saya sih itu. Itu harus diperhatikan baik-baik sih semua. Oke, makasih. Mengenai premanisme di berantas semacam itu ya kita patut bersyukur aja sih ya. Cuman jangan sampai kayak kembang api. Kembang api ayat tahun baru ya. Wah, mewah, meriah, bagus, ini bagus, terus hilang.
Ya. Misalnya maksud saya ya, Iya, betul. Jangan sampai kita hanya meriah wah dan di event tertentu, namun setelah itu is gone gitu loh, hilang dan ya udah biasa lagi aja. Nah itu itu sama juga tidak ada efek yang baik gitu loh. Itu sih menurut saya. Tapi mengenai penjelasan tadi bapak-bapak yang sebelumnya itu udah lengkap sih ya, mengenai kerja selama jam bla itu udah oke. Cuman jangan sampai kayak efek kembang api aja gitu aja sih. Gini ya, ini masalah ormas, oke lah. Semua masyarakat, terutama saya, keluarga saya, semua pengusaha pasti sangat risih ya sama keadaan sekarang ya. Apalagi namanya preman, pemalak, itu sangat-sangat ibaratnya maaf ya, istilah itu kayak sampah masyarakat. Kita aja pun juga kalau dipalak, itu saya kadang nggak senangnya apa? Dipaksa. Kalau tidak kasih, apa yang terjadi? Ancam. Diancam, nanti apa? Barang dipersekusi. Dipersekusi, nanti barang-barang kita bisa dijarah sama dia. Satu itu. Kedua, tugas polisi kerjanya harusnya tegas dong. Apa jangan-jangan polisi juga ada kong kali kong sama pihak ormas? Jadi apakah bisa ini? Dan masalah bilang bersih dari ormas itu kayaknya jauh dari mustahil deh. Saya malah berharap kalau ada namanya Petrus diterapkan, justru Indonesia bisa turun angka kriminalnya. Kalau presiden berani menegaskan adanya namanya Petrus. Karena apa? Dulu, ini contoh ya, ini salah satu contoh aja ya. Ini di Davao City, kota Davao City di Filipina. Dulu kan Duterte itu kan masih statusnya wali kota. Nah, dulu dia pernah membuat satuan khusus tim itu seperti Petrus. Itu untuk apa? Untuk menembak kriminal, preman, bandar narkoba. Nah, hingga tingkat kriminal di kota Davao City itu berkurang menjadi 20%. Jadi kota di sana lebih aman. Karena apa? Dia perbatasan dengan Mindanao. Mindanao kan sarangnya para teroris dan penjahat-penjahat di sana gitu. Nah, jadi kenapa bisa aman ya? Karena dia pernah terapkan satu aturan seperti itu. Cuman salahnya apa? Ditentang sama HAM. Itu yang susah. Jadi ya saya haraplah, tolonglah ketegasan Pak Presiden dan menteri-menteri, kepolisian, penegak hukum terkait. Kalau bisa tolong deh ya. Ormas-ormas gini kerjanya apa sih? Apa sih yang dibutuhkan sama ormas untuk masyarakat? Saya bilang nggak tepat ini kalau ada ormas di negara kita. Makin lama makin dipalak. Gimana negara kita bisa mau terima investor masuk? Waktu itu aja pernah ada kasus. Itu yang mau bangun pabrik mobil dihadang sama ormas. Yang mau bangun tempat BMKG juga dihadang ormas juga. Itu yang rumah sakit yang di Tangerang juga sama, dikuasai ormas. Di mana-mana dikuasai ormas. Jadi ibaratnya meresah sekali gitu sama masyarakat gitu. Ya itu aja saya bilang komentarnya deh. Thank you. Ya, saya pikir pertama apresiasi bagi kepolisian ya. Terima kasih sekali. Bahkan di konferensi pers Polda Metro Jaya itu hampir 3.200 atau 3.600 itu preman ditangkepin. Itu menunjukkan sebuah prestasi yang baik. Tinggal prestasi ini memang harus dilanjutkan karena bagi kepolisian itu sebagai institusi yang dilengkapi dengan instrumen hukum untuk menangkapi pelanggar hukum ini, dia menjadi lebih kuat gitu. Berbeda dengan kelurahan atau kecamatan yang mungkin tahu sih ada preman di kelurahannya, di kecamatannya, tapi nggak mau ngambil action kan, karena nggak mau menjadi tidak populer, atau bahkan barangkali ada oknum-oknum yang bekerja di kelurahan dan kecamatan itu bagian daripada sindikat preman. Jadi oknum-oknumnya juga harus dilibas ini sama Polri. Jadi contohnya ya, kadang-kadang kita lihat di sebuah jalan di Priok atau di Jakarta sini, di Tangerang, di Bekasi itu ada jalan Pak, atau di Indonesia juga ya, karena di bagian lain Medan atau di Semarang atau Surabaya itu ada jalan yang begitu lebar U-turn itu. Kemudian akamsi situ, anak kampung situ, itu sebutan halus saja buat preman, itu memasang kon satu atau dua, mempersempit jalan yang sebenarnya lebar gitu.
Begitu juga pertigaan-pertigaan yang sebenarnya si Pak Ogah ini tidak ada fungsinya. Justru yang penyebab macetnya itu ya diri dia gitu. Karena dia melakukan gestur menghalang-halangi mobil sebelah sana, menghalang-halangi mobil juga sebelah sini yang keluar, supaya dia tuh kayak valid gitu, minta uang 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi caranya supaya memvalidkan ini minta uang, dihalang-halangi aja mobil ini dengan badan dia sendiri, biar orang bayar gitu. Jadi dia tujuannya bukan mengatur lalu lintas, tapi memadatkan lalu lintas itu, kemudian seolah-olah dia melancarkan dari kepadatan itu. Pattern ini terjadi juga dengan premanisme yang lain. Mereka membuat seolah-olah kampung itu tidak aman, membuat kawasan itu tidak aman. Nah, kalau mau aman, bayarlah mereka gitu. Padahal penyebab jadi tidak aman itu ya si preman itu sendiri gitu. Sehingga kadang-kadang saya pikir ya, di Indonesia ini kalau Anda punya uang 100 juta atau 2 miliar gitu, daripada bangun PT gitu, mending bangun ormas, Pak, lebih profitable. Nanti kalau mau ditangkap, kantornya diganti aja sama musola gitu kan, akal-akalan yang terakhir di media kan begitu. Jadi karena kalau Anda bangun PT atau CV, itu Anda bekerja dengan produknya harus market fit, balance sheet-nya harus benar. Tetapi kalau Anda jadi ormas, selama anak-anak nekat itu tapi isi kepalanya nggak ada, itu bisa dikendalikan, itu sangat profitable. Karena produk dari premanisme itu hanya rasa takut, ya Mbak. Jadi rasa takut itu dia munculkan, kemudian dia berikan antidotnya berupa rasa aman palsu ya, dalam konteks nyata seperti parkiran di Rumah Sakit Umum Tangerang itu yang dijadikan pasar. Itu sertifikat tanah punya Rumah Sakit Umum Tangerang, tidak ada punya nenek moyang dari ketua ormas itu, tapi dia bisa kapling-kapling, dia sewakan ke orang gitu. Jadi dia memproduksi sebuah produk yang namanya rasa takut. Nah, rasa takut ini diobati dengan rasa aman palsu dengan bayar 2 juta, 400.000. Itu banyak sekali, Pak. Bahkan mungkin di dekat Pas FM sendiri yang jualan-jualan gorengan itu juga dipalakin sama preman gitu. Nah, bagaimana bangsa kita mau maju? Yang UMKM pun dipalakin preman, kemudian yang besar dipalakin sama preman. Apapun yang melanggar hukum, kalau Anda mendapat uang dari sesuatu yang melanggar hukum, itu premanisme. Seperti yang tadi jalan saya bilang, kan jalan itu nggak pernah sertifikat nama bapakmu itu, U-turn itu. Kamu dapat uang dari situ, berarti premanisme. Begitu juga dengan menyewa-nyewakan lahan. Begitu juga menjadi parkir di tempat yang sebenarnya nggak perlu parkir. Tetapi kenapa ini terjadi? Karena intertwine, kong kali kong, sambut menyambut antara perilaku preman, organisasi preman, entah itu namanya ABCDE, baju seragamnya begitu-begitu, itu bekerja sama somehow dengan aparatur negara, entah itu oknum polisi, oknum tentara, oknum kelurahan, kecamatan, atau oknum dinas perhubungan. Ini tidak mau diakui oleh oknum-oknum ini, tapi sebenarnya mengapa penegakan hukumnya menjadi sulit? Ya karena intertwine interest, adanya kait-mengkait interest antara preman dan aparatur negara. Jadi oleh karena itu, polisi, terima kasih sekali lagi Pak Polri, apapun level tugas Anda di Polsek, di Polres maupun di Polda, apalagi di Polri ya, di Mabes, really appreciate. Cuman Anda tidak bisa kerja sendiri, karena Anda kalau tangkapin puluhan ribu preman, tapi bandar premannya di oknum di kelurahan, kecamatan, dinas perhubungan, atau di institusi Anda sendiri membacking preman, ya nggak bakal hilang preman ini hanya kayak media gestures gitu loh. Ini tidak lebih dari substansinya tidak media gestures, tapi kalau ini hanya kerja Polri sendiri ya jadi media gesture. Bayangkan Polsek atau Polres Tanah Abang merazia, tapi oknum kelurahan, kecamatan, oknum wali kota atau oknum dinas perhubungan di Tanah Abang kong kali kong sama preman, ya akan muncul lagi besok pagi, Pak. Gitu, hanya ganti orang aja gitu. Modusnya sama, sebar rasa takut, bully orang, dan dari rasa takut itu kamu dapat keuntungan. Oleh karena itu saya pikir perusahaan muda di Indonesia coba evaluasi, Anda tutup perusahaan, Anda tutup PT dan tutup CV,
mungkin bangun ormas lebih profitable. Mumpung Departemen Dalam Negeri memang nggak punya kemampuan mengatur ormas di Indonesia ini, jadi manfaatkan kelemahan Kementerian Dalam Negeri itu untuk mencari profitable, sebagaimana yang dilakukan oleh ormas-ormas preman ini. Gitu. Terima kasih. Jadi ini dalam kondisi sekarang ini serba dilematis ya sebenarnya. Kita tahu PHK banyak, harga-harga naik, ya kan? Nah, jadi kita lihat aja pengangguran kita itu 8% sekian loh. Jadi berapa juta loh. Jadi ya ini terkait dengan kondisi itu. Nah, yang kedua, ini juga terkait dengan soal penegakan hukum. Kita ngomongnya gimana ya? Ya dilematis lah. Di satu sisi kita setuju lah, appreciate dengan tindakan polisi yang mengamankan. Setelah belakangan kan rame terus. Tapi kasihan juga sebenarnya di sisi lain, karena kondisi kita ini lagi kurang bagus. Terus berikutnya ngomong soal itu di kita itu udah sangat umum. Kayak tadi pagi ada dengar yang sebenarnya nggak boleh muter balik, itu putar balik karena ada Pak Oga yang membolehkan. Lah, yang menggunakan jasa Pak Oga itu siapa? Masyarakat juga kan. Udah tahu itu nggak boleh, tapi karena ada Pak Oga dilanggar juga tuh aturan. Betul nggak? Iya, aku yakin lah kalau udah ngomong sampai ke situ, rata-rata dari kita itu adalah yang namanya tindakan premanisme, terutama soal lalu lintas. Mana sih itu sangat telanjang sekali kok pelanggaran lalu lintas kalau kita di jalanan lihat gitu. Ya, jadi ya kita semua juga ada pernah lah lakukan premanisme gitu. Terima kasih, gitu aja sih. Kalau berkedok ormas, nggak bisa Beni, maksudnya kita akan tetap selalu ada, dan semua ini diberantas ya, itu kan semacam apa ya, mungkin karena desakan pengusaha, desakan sosmed, rakyat juga, jadi ya dilakukan lah. Jadi istilahnya tuh temporary aja ya. Jadi nggak permanen gitu. Nanti seiring berjalannya waktu udah mulai surut teriakan-teriakannya tuh. Nah, udah dibiarinin lagi gitu aja. Bro, ini namanya preman dipalak kayak gitu, bro. Preman dipalak, preman malak gimana Pak? Biasanya preman malak, kali ini ada ribuan preman telurnya lagi dipalak. Tapi gue rasa sih ini lucu-lucuan aja, bro. Lucu-lucuan aja karena lagi gencar-gencarnya kan berita ini kan terakhir ini, sehingga ya udahlah ditangkap-tangkepin kali sama polisi kali. Buat ini aja, buat buat tutup aja gitu. Gimmick aja. Jadi akar persoalan kita di Indonesia kan penegakan hukum. Ini semuanya ya kita harus katakan Pak Prabowo, mungkin Bapak dengar, memang nggak gampang seorang Prabowo mau melakukan semuanya seperti membalikkan telapak tangan, memang nggak gampang. Dan saya kira juga masyarakat tidak menuntut beliau untuk melakukan itu. Yang masyarakat tuntut itu adalah beliau berani memberikan statement yang jelas, tegas. Lantas anak buahnya dibawa mulai memperbaiki. Dan ini yang kelihatannya kita nggak dapat sampai detik ini. Jadi yang ada sekarang ini memang gimmick-gimmick. Ini kan ormas yang rada-rada kepreman ini kan hanya ganti aja. Tadinya ada yang udah berkuasa puluhan tahun, sekarang datanglah pemain baru kan gitu aja. Ya kan, ini yang di depan mata kita yang disodorkan seperti begini. Ya kan, jadi kalau dibilang tangkap 1000-an itu ya gimmick lah. Itu udah ditangkap mau diapain? Emangnya mau
karena dikasih makan. Ya kan habis itu juga udah, nanti juga dilepas. Iya. Jadi ini panas-panas tai ayam. Benar. Nah sebenarnya kita masyarakat inginkan seorang Prabowo yang notabene kan dirinya kan mengatakan bahwa dia udah selesai dengan dia sendiri. Harusnya semakin berani memberikan instruksi tegas kepada kepolisian, pada jaksa, kepada penegak hukum, institusi yang notabene semuanya adalah di bawah beliau. Kalau beliau nggak bisa intervensi legislatif sama yudikatif nggak apa-apa, tetapi beliau bisa memberikan perintah tegas kepada anak buah dia untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan mulai. Iya. Termasuk juga penegakan hukum, masalah korupsi. Cuma yang kita lihat statement beliau itu tidak tegas, tetapi terus diucapkan berulang-ulang mau ini, sehingga yang kita dengar ini hanya obulan-obulan. Ya kan? Ini yang terjadi. Jadi ya obulan-obulan kan dengan omon-omon ya. Omon-omon ya. Jadi ini yang kita tiap hari ngomong ya oke ya kita berteriak terus. Yang kita disodorkan ini adalah lipstick service. Ya kan? Yang dipoles-polesnya supaya indah, tapi tidak menyentuh kepada akar persoalan. Ya. Seperti preman ini kalau sungguh-sungguh mau dibereskan, apa susahnya sih? Yang namanya Kalijodo di Jakarta kalau mau dibereskan sehari kelar kok itu. Betul. Dan waktu dibereskan Kalijodo sehari kelar, itu saya tahu persis karena hari itu saya lewat di atas jalan tol daerah sekitar jembatan 3 ya. Itu langsung ditaruh eskavator 20 biji dari depan kali sini sampai ujung Jalan Angke. Iya. Bongkar selesai. Dan waktu itu bongkarnya itu tentara jaga semua. Iya. Itu yang namanya ucapan tegas dan perbuatan mengikuti ucapannya. Setuju, Pak. Betul. Kerjasama itu clear loh. Siapa dulu yang bisa bongkar jodoh Iya, zaman Ahok. Yang betul, yang notabene waktu itu juga di situ perputaran uang juga ada, kemana-mana ya, yang kecipratan uang juga banyak. Tetapi ya banyak sekali kan, dan nggak pernah bisa selesai. Tetapi dibereskan, dan itu kemauan dan tindakan selaras. Jelas. Akhirnya bersinggungan dengan banyak pihak lain. Ya itu adalah konsekuensi. Nah, kita tidak melihat seorang Prabowo yang presiden itu tidak melihat sampai detik ini antara ucapan dan tindakan yang nyata dan konsekuen. Tetapi kita disodorkan oleh ucapan yang seolah mau bersihkan ini, mau ini, semuanya mau. Nah, jangan beliau teringat dengan dulu yang waktu 4 kali mau jadi presiden tapi belum jadi. Tetapi ya terakhir ini jadi. Ya mudah-mudahan kita berharap beliau juga benar-benar jadikanlah sikapnya beliau. Setuju, Pak. Untuk melakukan penegakan hukum dan lain-lain. Sebenarnya nggak susah kok. Nggak susah kok. Indonesia hanya willingness dan action. Itu selaras. Itu aja. Walaupun beliau tahu nanti akan bersinggungan dengan yang status quo dan apa-apa, itu adalah konsekuensi. Dan nggak usah khawatir, masyarakat di bawah itu akan ikut. Jadi saya pikir beliau cukup melihat anak buah dia di semua lembaga pemerintah maupun di departemen apa semua itu pilih 10% yang putih, yang bersih. Di situ juga ada 10% yang hitam dan kotor. Yang 10% digerakkan. Dan saya percaya siswa 80% yang tadinya abu-abu itu akan menjadi abu-abu keputihan. Jangan membiarkan itu abu-abu kehitam-hitaman jangan. Dan itulah keberanian beliau yang kita tunggu hari ini. Jadi bukan hanya kita disodorkan gimmick-gimmick seperti gitu. Jadi saya kira gitu aja, bro. Nah, pertama gini, kata tegas dari Pak Prabowo itu sebenarnya kalau menurut saya ceritanya, ya saya mau tambahkan cuma gini, yang penting dia punya
dia punya dia punya nyali yang setengahnya Duterte nggak? Presiden Duterte ya, itulah dong. Kalau tembak, kalau ada korupsi 1 triliun tembak, itu versi itu tidak berani sudah itu preman-preman. Tapi ya saya khawatirkan zaman sekarang ini kan pertama, tadi saya sudah ngomong tentang penegakan hukum kita kan jelek, Pak. Iya. Yang pertama, yang kedua, pengangguran kita itu banyak. Betul. Ya memang peluang orang menjadi preman kan banyak banget. Orang mau hidup. Biar bagaimana yang langkah paling gampang sekarang ini, Pak, mencari duit itu ya jadi preman sebenarnya. Iya, enggak butuh jasa itu, yang penting nyalinya gede aja. Iya, bener. Duitnya banyak lagi. Bayangin aja orang yang dulu toko yang dulu kita tahu itu preman Tanah Abang ya itu ya. Sekarang bos besar, pimpinan, ada penasihat segala macam pesantren, gila banyak banget. Iya, itulah. Jadi yang penting, maksudnya Prabowo berani nggak? Itu yang pertama. Nah, yang saya khawatirkan sekarang ini yang ditangkap, yang Pak Benny tadi ngomongin tentang tangkap ini, itu yang ditangkapin itu bukan preman sesungguhnya, orang yang pengangguran yang nggak ada sangkut paut dengan urusan preman, tiba-tiba cari duit aja, ya udah tangkap aja, punya tato, ya udah tangkap aja. Waduh, sanore dikasih makan gratis, MBG, makan bergizi gratis. Aduh, kasihan. Ya sudahlah, saya tidak banyak komentar, cuma itu aja, geli aja. Oke, thank you, Pak Audi. Naik delman, nenteng tas. Cakep. Tasnya isi uang yang banyak. Cakep. Kalau preman memang mau diberantas, cakep, rakyat akan hidup tenang dan nyenyak. Masuk gak? Masuk. Kalau Bung Tony sama Akung, iya enggak. Bung BR, kalau premanisme itu sudah berkecimpung dari tahun 70-an. Itu selalu bergesekan dengan premanisme. Saya pernah hidup di terminal. Itu premannya luar biasa. Cuman preman itu kan macam-macam. Kalau preman yang di terminal itu masalah berantem atau paling ya 1.000-2.000. Kalau dulu kan 100-200, sekarang palingnya 5.000-10.000. Kemudian ada preman lagi yang udah gedean lagi nyopet. Ada lagi yang preman lagi nodrong. Udah ini lagi ngerampok. Nah, sekarang ada preman yang berlindung di ormas. Ini yang susah, ormas kan legal, mau diberantas, mau dibubarin legal, ya dibubarin. Banyak itu yang berlindung di situ. Contohnya Depok yang bakar polisi, yang bakar mobil polisi. Itu kan preman yang berlindung di ormas. Dengan ormas ini nggak mengaku itu anggotanya, padahal jelas-jelas pakai seragamnya ormas, pakai itu kartu KPA-nya ormas. Nah, itu yang susah. Ada lagi ormas yang berkedok institusi, yang garung uang 1.000 triliun. Kalau Bung Tony kan cuma 9 triliun, 1.000 triliun nggak main-main loh. Sampai sekarang ada kabar berita itu udah garong luar biasa. 300 triliun, 1.000 triliun. Nah, kalau yang gitu kan KPK kan diem. KPK asik ngurusin yang korupsi atau penyuapan 600 juta. Itu 600 juta dolar apa rupiah sih itu ya? Rupiah, Pak. Asiknya ributnya udah kayak perang dunia ketiga. Iya, tiap hari sidang terus 600 juta. Biaya sidangnya udah berapa itu? Nah, ada lagi preman yang sangat luar biasa. Yang berkedok di sana di Senayan itu yang menciptakan undang-undang. Undang-undang dibikin untuk kepentingan mereka kan, bukan kepentingan rakyat. Ya, tadi yang bilang perampasan aset dan sebagainya itu kan sampai sekarang nggak beres. Itu Bung Bea, jadi ya preman itu udah susah lah kalau ini. Tapi ingat nggak zaman Petrus? Itu teman saya banyak korban itu, nggak ada sampai sekarang. Itu udah Petrus itu udah luar biasa ditembak ini. Kemudian HAM udah ini, waktu itu HAM belum ada ini ya, belum ada suaranya ya. Itu Petrus begitu gentarnya, akhirnya preman nggak bisa hilang. Premanisme maksudnya.
Nah, menurut saya oke lah diberantas, tapi untuk hilang sama sekali nggak mungkin. Sama dengan korupsi, nggak mungkin hilang sama sekali, mungkin berkurang ya. Tapi ya untuk hilang sama sekali mau kayaknya kok berat gitu. Mudah-mudahan sekarang ini benar-benar diberantas sehingga mengurangi kecemasan masyarakat. Setuju. Gitu Bung BR. Kali ini saya serius loh Bung BR. Iya, siap Pak. Salam buat Kak Dika, ini hari saya dengar Kak Dika salah. Oh, menurut saya ini polisi apa salah terjemahin komando? Karena ini malah tangkapin preman-preman buat makan bergizi gratis nih. Ya udah, preman-preman pada ngumpul semua. Mumpung ada program makanan bergizi gratis dari Polri. Ayo. Nah itu makanya sih kita melihat dari sisi mana dulu kasusnya ini. Nah dari sisi yang saya bilang tadi emang benar. Preman-preman kan nggak ada makan. Ya udah kumpul aja, nanti ditangkap polisi. Udah dikasih makan gratis ya. Iya, makan bergizi gratis. Prabowo bener dia berarti. Nama lain cuma diperhalus sama Polri. Udah tuh masukin semua. Yang ngelola anggarannya Polri tuh, Bang Ben. Ya udah gitu aja dari saya. Terima kasih Bang Ben. Ya kalau kita sudah dinyatakan bebas preman, saya pikir tidak ya. Walaupun sudah ada operasi ribuan preman ditangkap. Karena preman jumlahnya bukan ribuan di Indonesia, lebih banyak sekali. Saya tidak bohong. Kemarin dua hari lalu kalau tidak salah, saya sempat ditodong oleh salah satu tukang parkir oknum di salah satu minimarket ya. Dan itu lapar. Bilangnya lapar, tapi kan lapar kan dia sudah parkir, harusnya lapar ya dari parkir itu kan seperti itu. Itu sebetulnya minta sedekah tapi sebetulnya nodong kemungkinannya. Ya pelaku itu yang bulan-bulan kemarin juga masih ada. Jadi memang yang katanya sudah bersih dari preman tidak juga, karena preman ini kadang merangkap tukang parkir, merangkap orang dagang tapi masih suka nodong, merangkap pengedar narkoba, kurir narkoba, gitu-gitu, badar-badar ya dan backingnya. Dan memang kita ini di negara banyak kedok-kedok topeng, yang minuman keras juga kan suka nodong juga, maling juga, sama kayak yang narkoba. Itulah di negara kita. Jadi backing oknum itu kan belum ditangkap, banyak yang belum ditangkap, walaupun ribuan preman sudah ditangkap seluruh negara. Itu fakta. Preman itu setahu saya, karena dulu mantan polisi puluhan tahun dan baru pensiun di tahun 2023, itu saya menangani salah satu kejahatan jalanan, dan itu memang rata-rata dulu kalau ditangkap ada backing Mbak, kalau dia sudah berkelompok atau sendiri-sendiri. Kalau nggak punya backing dia nggak berani malak-malak orang lain, rata-rata. Walaupun ada juga yang tidak ada backing, itu bentuknya ada yang ormas oknumnya, ada yang sipil, preman kampung atau kelompok preman atau kelompok narkoba, pemakai narkoba atau pengedar kurir sindikat ya, atau kelompok minuman keras sindikat. Itu memang ada Mbak. Dan parahnya di narkoba tuh ditulari ke anak sekolah, minuman keras itu. Anak-anak sekolah di daerah Jakarta sini, daerah Pesanggerahan terutama, ditulari seperti itu. Itu parah sekali. Dan ini kalau ditangkap yang pelaku lapangan, premannya atau mafianya, penjahatnya, itu tidak si backingnya rata-rata. Backingnya bebas aman. Bahkan pura-pura ikut nangkap tuh Mbak. Pura-pura ikut jadi satgas mungkin. Kemungkinan seperti itu. Dan itulah parahnya di negara kita. Kejujuran langka Mbak. Intinya seperti itu. Ya kalau saya berpikirnya gini ya, mengatasi preman ini pekerjaan yang memang gampang-gampang susah ya. Kalau mau ikutin teori zaman dulu ya, saya masih ya ingat Orde Baru itu, kalau membasmi preman itu mereka itu membuat apa yang namanya penembak misterius. Jadi mungkin Prabowo tahu itu, dan Prabowo mau apa enggak. Kalau Prabowo mau, tinggal dia lanjutin aja, karena kan itu adalah mertua dia, era mertua dia kan. Nah saya pikir ya coba aja. Kalau saya rasa ya itu preman-preman itu kan cuma nyalinya kalau dia banyak dan berkelompok aja berani. Coba satu digantung di pohon, ditembak aja, bilang itu penembak misterius, mulai beraksi. Pasti saya rasa tuh preman pasti cuci tangan semua. Mereka takut mati Bu, gitu. Ya saya rasa pikir simpel saya seperti itu. Saya nggak tahu kalau ngomongin hak asasi manusia, saya nggak tahu itu. Oke. Sepertinya sih memang kalau mau diberantas oke aja. Cuman kan kita dengar itu kemarin yang korupsi
Adima yang katanya kerugiannya potensi 300 triliun lebih. Beritanya udah menghilang begitu aja, cuma si Mutis dong yang kena gitu kan. Yang pentolannya nggak jelas. Terus kemudian tambah lagi Pertamina dioplos, rugi rakyat 1.000 triliun. Nah, kalau preman-preman ini apa iya preman-preman ini sampai 300 triliun, 1.000 triliun? Enggak kali ya gitu. Jadi tolong dah jangan dialihkan perhatiannya ini ke yang mudah aja nggak dikerjakan. Yang paling mudah itu kan yang 1.000 triliun itu kan kena tuh. Sikat aja itu, kasih contoh, tembak di depan umum, buka masyarakat, nggak usah bicara HAM lah. Kalau memang mau berantas. Kalau preman-preman ini kan sebenarnya juga semuanya kan di backing sama polisi, sama tentara. Kita tahu nggak? Kita semua tahu kok. Ini cuma hanya sebentar. Paling lama 2-3 bulan, habis itu menghilang. Nanti nongol lagi, apa lagi nggak tahu. Ntar. Ya kayak beginilah sandiwara yang yang dimainkan terus. Lagunya. Ya. Baik Pak Hendrik, jadi ini nggak bakal selesai dong kalau kayak gini ya Pak Hendrik ya? Ya sampai nanti dipotong satu generasi pun nggak akan tuntas. Kalau memang nggak ada keseriusan, terkecuali, nah ini dia nih, terkecuali benar seperti zaman mertuanya kemarin yang Petrus. Dulu ada nggak korupsi? Dulu ada korupsinya, terorganisir di satu tempat. Lah kalau sekarang mulai dari lurah sampai gubernur sampai ke menteri sampai ke semua arah, semua berani korupsi. Kenapa? Karena mereka menghitung, kalau gua korupsi 1 triliun, gua cuma cukup bayar 500 miliar, keluar gua tenang-tenang, masih untung 500 miliar. Lah, siapa itu nggak mau ini, nggak mau korupsi? Lah, akibatnya apa? Akibatnya uangnya hanya beredar di rumah dia sendiri, nggak ada berada di masyarakat, uang tunainya. Ya pekannya nggak ada. Yang ada apa? Ya preman. Ada nggak orang mau jadi preman? Nggak ada orang terlahir mau jadi preman, nggak ada. Mereka juga kepengen bisa hidup normal. Mereka semua ingin hidup bisa makan seperti kita juga, semua sama. Yang ada ini sosial. Sosialnya kenapa? Ya karena korupsinya yang merajalela. Uangnya nggak beredar. Beredarnya hanya di kalangan mereka sendiri. Sikat itu kalau berani. Itu baru benar kayak Cina itu loh. Saya mah ya nggak tahu bilang apa-apa lah. Saya ikut Pak Hendy aja lah sama Pak Tony itu. Mantap itu, digantung aja langsung itu aja. Terima kasih Bu. Menurut saya sih mungkin aturan-aturan itu dibuat yang jelas tentang ormas, tentang parpol dan lain-lain, dan ada penegakan hukum yang benar gitu. Nah, jangan main-main, nanti ada hukum jalanan. Kemudian juga jangan memberi contoh yang jelek, misalnya Papa minta saham, parpol minta jatah posisi menteri dan lain-lain, jadi orang pada nyontoh gitu loh. Jadi kalau misalnya mau pekerjaan juga, mau jadi dokter juga harus bayar, mau mungkin jadi hakim bayar dan sebagainya, itu caleg juga bayar di DPR. Jadi semua nantinya ujung-ujungnya jadi premanisme gitu. Mungkin dengan gitu jadi sulit ya bebas dari premanisme gitu. Jadi gini, sekarang misalnya seperti Indomaret begitu ya, Indomaret, Alfamart, itu kan sebenarnya mengganggu perputaran ekonomi mereka kan, gitu kan, dan juga kita yang beli juga, masyarakat juga kan
pasti juga sekarang mikir apa-apa semua diduduki oleh tukang parkir. Sudah jelas ada tulisannya gratis, ya toh? Iya. Tapi tulisan itu kemudian disembunyikan oleh mereka, ya kan? Seolah-olah tempat itu milik mereka, ya kan? Nah, kemudian dari pihak Indomaret sendiri takut untuk mengusir mereka. Nah, itu bagaimana langkah dari aparat sendiri? Kan ini menjadi pertanyaan besar juga kan. Nah, tidak hanya itu, tapi proyek-proyek seperti galian-galian itu apakah benar itu dikerjakan oleh vendor-vendor resmi dari pemerintah? Jangan-jangan itu sebagian besar adalah ormas. Ya toh? Ormas yang itu kemudian harus pemerintah harus ormas ini harus bisa mengerjakan supaya dapat duit. Hasilnya bisa kita tahu, kualitas jalannya sembarangan, galiannya sembarangan, ya toh. Nah, nggak hanya itu aja, sebenarnya ini tuh Indonesia itu sudah dikelilingi oleh grup kelompok-kelompok gerombolan ini. Tapi kenapa didiamkan selama ini yang sudah bertahun-tahun? Sekarang begini aja, polisi itu kan harusnya punya wewenang, punya kuasa, ya toh. Kenapa itu tidak dibongkar, ditangkap? Tadi saya dengar, kenapa nggak bosnya itu ditangkap sekalian, gitu lah. Saya kira intel kita dari perkembangan ini, kepolisian itu sangat baik-baik, bagus-bagus, gitu kan? Kenapa nggak bisa untuk menangkap mereka? Kita nggak usah tebang pilih, itu mau jenderal kek, itu mau siapa kek, mau orang kaya siapa kek, tangkep. Supaya apa? Supaya Indonesia ini bersih dari orang-orang seperti ini loh. Ya, sekarang saya mau nagih kepada Pak Prabowo. Katanya Indonesia tidak aman. Nah, sekarang bagaimana supaya seluruh Indonesia, bahkan ibaratnya nih, kunci motor ditinggal itu nggak hilang. Nah, itu coba bagaimana? Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Katanya ini negara kita mau aman. Kita banyak kepolisian, banyak polisi yang sudah direkrut, tapi mana kerjanya? Buktikan, gitu loh. Itu aja sih dari saya. Baik. Jadi bagi saya, kembali lagi, aparat berani nggak, gitu kan? Berani menuntaskan ini nggak? Apa jangan-jangan di dalam aparat sendiri bertarung, gitu kan? Bertarung dengan adanya oknum-oknum itu. Berani pecat nggak oknum itu, gitu kan? Itu aja sih dari saya. Sebenarnya ya juru parkir itu mereka memang juru parkir yang Pak Oga itu orang-orang preman kecil lah. Mereka memang butuh, mungkin nggak ada pekerjaan atau gimana. Yang paling parah itu ormas-ormas, preman ormas itu loh. Itu yang tidak dibenarkan, harusnya diberantas. Dalam arti kata, mereka bukannya cuman preman kecil yang kayak, kalau menurut saya si Pak Oga pinggir jalan belokan atau juru parkir itu ya sudahlah orang kecil. Tapi yang besar-besar itu ormas-ormas besar yang memeras ataupun membuat suasana lingkungan di perumahan atau di perusahaan-perusahaan yang memeras uang dan preman-preman berdasi. Nah, itu yang harus diberantas. Apalagi seperti kemarin yang lagi heboh, yang Grip itu. Kok begitu Prabowo naik, kok bisa mereka langsung berkuasa begitu, semua jenderal-jenderal dimaki, dihajar semua dengan mulut yang kasar sekali gitu loh. Kok kita bisa begitu? Aneh juga. TNI kita, polisi kita kemana? Kok mereka lebih berkuasa daripada tentara kita? Itu kan sama saja kita ibarat membuat negara kita tambah hancur, terpuruk dengan premanisme.
perusahaan investor mau buka tidak bisa. Ormas-ormas segala macam, HIPMI lah, IP lah segala macam itu kemarin minta 3 triliun, 5 triliun. Lah gimana orang mau invest ke kita? Semua kabur ke Vietnam. Vietnam tambah maju. Kita kategori kemarin saya baca termasuk kategori salah satu dari negara termiskin. Nah, bingung kan kalau kita tidak bisa membenahi negara kita sendiri, katanya kita negara hukum, tapi hukumnya tidak bekerja. Apa gunanya disebut negara hukum kalau hukum tidak bekerja? Menurut saya ya preman-preman berdasi, nah kayak model preman ormas-ormas itu yang paling besar, yang besar-besar itu yang perlu diberantas dulu. Kalau model Pak Oga atau tukang bagi itu masih pelan-pelan masih bisa lah dibina. Itu aja, ormas keagamaan segala macam. Apalagi partai politik yang punya kepentingan itu harus dibasmi utama. Tunjukkan bahwa kita punya polisi dan TNI memang merupakan penegak hukum. Jangan cuma negara hukum tapi hukumnya tidak berjalan. Itu aja, Mbak. Kita nggak sadar partai itu sebenarnya bosnya ormas. Ormas itu tidak bisa menghadang, membatalkan, atau menggagalkan undang-undang TPPU perampasan aset. Nggak bisa ormas itu bikin sistem yang membuat koruptor makin terjepit, nggak bisa. Ormas itu nggak bisa. Ormas yang legal, yang setiap 5 tahun kita pilih, itu yang bisa kongkol dengan koruptor. Itu yang bisa meras investor masuk ke dalam negeri ini. Itu kepala daerah, bupati-bupati yang mempersulit, yang membuat peraturan daerah mempersulit investor, itu dipilih oleh ormas itu. Ormas yang dilegalkan pemerintah, partai namanya. Itu lebih biadab. Kalau Hercules itu nggak bisa dia membatalkan itu undang-undang TPPU, ya tinggal tembak aja itu, gampang kok. Dulu saya ingat tahun 80-an. Iya. Saya ingat 83 apa 82 ya. Di Jakarta ini ada bos mafia namanya Joni Sembiring. Gak bisa disentuh. Dia di atasnya Yapto itu. Jadi dia itu bukan gangster, dia mafia. Bentar aja dihabisin itu orang 7 orang atau 8 orang tembak dia itu, diam aja semua negara ini. Dihabisin sebentar aja. Tapi dia, mafia atau gangster itu, dia tidak bisa merusak negara ini dengan sistem. Kalau yang di DPR sana itu bisa. Segala peraturan daerah bisa dia buat. Segala pajak dinaikin dia bisa. Sehingga orang males datang ke negara ini, orang udah kabur. Itu kalau Vietnam atau Singapura bikin perizinan untuk investor itu di bawah 7 hari, 3 hari, 2 hari, tinggal gampang. Tapi ormas kita itu bisa bikin berbulan-bulan dengan sistem peraturan daerahnya. Jagoan semua. Ya itulah ormas. Oke, kebanyakan saya mencaci maki negara ini jadi berdosa ntar saya. Makasih. Ya, kita class action bikin pernyataan bersama gitu kan, maju kita ke mana sih, ke DPR apa kemana? Ini kan menarik ya. Kalau dibilang, kita berulang, kalau dibilang nggak berani, mana mungkin nggak berani yang berseragam. Yang nggak berseragam kita aja pada berani-berani kan. Yang nggak berseragam itu sekarang kalau muter kita nih, muter jalan di U-turn tuh, mereka bukan cuman sodorkan tangan, mereka ngasih lihat kita ekspresi marah, ekspresi harus ngasih gitu kan lah. Ya pogah itu loh menurut saya. Sekarang dia juga sudah mulai pakai atribut-atribut yang ngeliatin bahwa dia ini keras, iya kan? Ternyata atribut-atribut tidak menunjukkan keras, dia akhirnya konsumsi. Apalah itu dikonsumsi, akhirnya uang yang mereka terima dari hasil dia berkeringat
dia pakai untuk atribut itu, dia pakai untuk mengkonsumsi itu supaya mental jadi, supaya makin straight. Karena pertama mungkin di wilayah area ini kan ada penghuni besar, mungkin store, ya kan. Nah si penghuni besar itu ada backup dan store lagi. Dan kalau saya rasa si ormas ini bukan begitu saja dan nggak bisa dibantai gitu saja. Ini kan produk, dia store, makanya ya sudah. Mau yang berseragam bukan nggak bisa. Kalaupun hari ini terjadi yang kita lihat itu ada upaya-upaya. Ya itu judul aja, biar meredam hari ini, biar meredam asumsi-asumsi kan, meredam diskusi-diskusi di semua forum di masyarakat segala. Nanti juga ada lagi nih, nanti ketika ada, ya mudah-mudahan nggak ada, kalau ada bencana lah apalah, itu hilang lagi, karena emang ini kan seharusnya bukan kebijakan per 5 tahun, artinya ganti kepala, ganti kebijakan, bukan, harus ini ada di konstitusi. Jadi mau siapapun mbahnya, mau siapapun penguasanya, ya sudah follow the rule gitu kan. Kita nih bingung mau kemana, makanya setiap kali pos ganti, setiap kali ganti baju, setiap kali ganti kebijakan, setiap kali ganti arah. Nggak ada konstitusi yang pakem, yang betul-betul dibuat kebijakan bersama. Preman ini kan ada 2 jenis ya, preman yang non ormas sama ormas ya. Gitu. Jadi kalau yang non ormas ini dikatakanlah preman jalanan lah ya, gitu. Kalau yang ormas, saya rasa preman jalanan itu mudah diberantas dibandingkan preman yang ormas. Ya. Jadi gini, kalau seandainya ada preman dia melakukan aksi kekerasan, premanisme segala macam, dia berbaju ormas, dia beratribut ormas, dia mengatasnamakan ormas, ya kan? Bahkan kadang suka ada suratnya dari ormas, tanda tangan dari pengurusnya. Apakah itu bisa dikatakan preman berkedok ormas? Enggak. Itu namanya preman berubah bentuk menjadi ormas. Jadi ormas preman lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau saya bilang gini, ormas preman memang betul ya ada ormas yang baik ya kan, tapi yang harus diatasi yang bermasalah ya, seperti ormas preman ya gitu kan. Sebenarnya gini, seperti Ibu Puan Maharani bilang, pemerintah nggak boleh kalah sama ormas, ya kan, negara nggak boleh kalah sama ormas. Kalau ada ormas seperti itu dibubarkan, memang betul. Tapi DPR juga bantu pemerintah dalam hal merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Karena dalam undang-undang itu kan untuk apa ya? Untuk proses pembubarannya itu kan berlarut-larut dan harus melalui mekanisme pengadilan, ya kan? Jadi itu harus direvisi dulu. Yang undang-undang yang nomor 17 tahun 2013 itu yang terkait ormas itu harus direvisi. Tapi dalam merevisi itu harus hati-hati dan tepat. Jangan sampai nanti pemerintah atau negara dibilang melanggar HAM, negara dibilang melanggar konstitusi, seperti yang terdapat dalam pasal 28 di mana negara menjamin kebebasan berserikat berkumpul, ya kan? Jadi harus tepat dalam merevisinya juga gitu kan, harus hati-hati, harus tepat dalam merevisinya juga. Sebenarnya gini, saya rasa ini kalau untuk proses pembubaran ormas yang sudah melanggar, terbukti jelas melanggar hukum berkali-kali, bertahun-tahun, ya kan, sudah sangat jelas, ya kan, itu saya rasa perlu dibubarkan ya, harus ada langkah tegas dibubarkan. Kalau hanya aksi premanismenya aja yang diatasi, ormasnya enggak, ya enggak akan menyelesaikan ada persoalan itu namanya ya gitu. Jadi harus dibubarkan gitu kan. Jadi saya rasa begini ya, saya rasa sebenarnya kalau sudah jelas-jelas seperti itu enggak perlu melalui proses pengadilan. Karena kenapa? Karena yang memberi lembaga, yang memberi izin ormas itu berhak berwenang untuk mencabut dan membatalkan dan mencabut izin tersebut. Gitu sebenarnya sih nggak harus melalui proses pengadilan sebenarnya ya gitu. Kalau sudah jelas-jelas terbukti, ya kan, ormas ini nggak berguna buat negara juga, nggak bermanfaat, malah bikin gaduh, merusakkan masyarakat, mengganggu iklim usaha dan sebagainya, ya kan gitu. Jadi saya rasa ini negara harus menjamin iklim usaha, ya kan. Jangankan investor asing, kalau kayak gini, investor dalam negeri aja juga berpikir 2 kali untuk berinvestasi, ya kan, karena jangan hanya sesaat ketegasannya,
Tapi yang diperlukan untuk iklim usaha adalah kenyamanan, keamanan seterusnya, udah hanya sekarang aja, tapi seterusnya, iya kan gitu. Jadi saya rasa sih sudah saatnya sih merevisi undang-undang ormas yang terkait ormas mengikuti perkembangan yang ada saat ini, tapi ya perlu kehati-hatian dan harus tepat juga, karena lembaga yang mengeluarkan izin ormas itu juga berwenang untuk membatalkan dan mencabut izin tersebut. Itu harus sebenarnya seperti itu gitu loh. Gitu sebenarnya nggak perlu juga proses pengadilan kalau memang sudah sangat terbukti ormas tersebut melakukan pelanggaran hukum, tapi tetap harus ada tata-tata, misalkan peringatan gitu kan. Terus kemudian tetap begitu, nggak itu perlu dibubarkan, nggak perlu proses pengadilan saya rasa. Memang saya bilang hati-hati dalam merevisi, harus jangan sampai dibilang pemerintah negara melanggar HAM, melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul. Oke. Sebenarnya ormas preman itu tidak bakalan bisa dihapus dan dibubarkan. Jadi sudah ada catatan sejarah dari zaman dulu, tetap ada preman, ormas, segala macam mafia. Cuma satu titik aja. Kalau istri Jenderal Bintang 4 diganggu atau dicolek, baru timbullah Petrus, kejadian kayak zaman Pak Harto. Kalau disuruh Petrus gak bakalan. Kalau ada kejadian Petrus, tato pun luntur, Pak. Cuma itu doang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ini masalah premanisme ya. Jadi kalau dilihat arti dan segala macam preman itu kan sebetulnya akarnya ada dua hal ya. Akar besarnya itu kekerasan, lalu yang kedua ekonomi. Lalu yang ada lagi turunannya tuh macam-macam tuh, dari mulai institusi, lalu preman dan segala macam. Nah itu kemudian berkembang ya. Awalnya sih preman itu kan hanya individu yang melakukan kekerasan untuk keuntungan pribadi. Tapi semakin kesini semakin berkembang sebetulnya premanisme ini, karena institusi dalam bentuk apapun, seperti contohnya ormas itu menjadi preman berkelompok. Nah ini sebetulnya yang kemudian menjadi berbahaya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah premanisme ini akan hilang dengan langkah pemerintah? Kalau melihat dari akar sejarah Indonesia dari zaman dulu ya, sepertinya tidak mungkin. Bahkan sejarah akar manusia ini tidak akan lepas dari kekerasan gitu. Premanisme ini kan kekerasan ilegal ya, artinya kekerasan yang tidak dilindungi undang-undang yang dilakukan oleh individu. Banyak preman berkeliaran di negara ini, dari mulai individu, dari mulai institusi, dari mulai yang berseragam, dari mulai media, dari mulai YouTuber, di medsos, banyak sekali. Jadi ini rasanya tidak mungkin kalau hanya memberantas preman-preman kecil yang kita anggap seperti preman Pak Ogah, tukang parkir liar dan segala macam. Ya ini hanya seperti gunung es ya. Permukaannya gitu. saja. Jadi, ya Pak permukaannya Didi. saja yang dipotong tapi kayak tumpeng gitu. Benar. Atasnya dipotong kecil tapi bawahnya kayak gunung es, tapi bawahnya enggak gitu. Karena akarnya memang kekerasan. Kalau lihat sejarah kan kita juga mengagungkan preman, karena Rock itu kan dulu preman ya. Jadi memang tidak mungkin. Kalau saya hanya melihat ini kayak fenomena sesaat, sama dengan berbagai macam hal lain yang kemudian hilang sebentar, seperti kasus Petrus ya zaman dulu gitu. Itu juga kan bentuk ininya preman gitu. Kalau lihat bahkan yang menarik itu lagu-lagu tentang preman tuh banyak. Ikang Fauzi dulu bikin lagu preman ya. Tadi lagunya Sandi Sendoro juga tentang anak jalanan, itu tentang premanisme juga gitu. Jadi memang nggak mungkin ya untuk dihilangkan. Ini hanya menjadi, kalau saya melihat lebih ke komoditas ekonomi ya. Isu itu adalah komoditas ekonomi ya. Kita bisa bicara, kita mengeluarkan pendapat, kita dapat, maaf ya kalau media itu mungkin dapat iklan, dapat apa. Saya pikir ya nggak masalah lah ya. Ini sama-sama dapat contoh yang tidak boleh itu sebetulnya kekerasan. Mengatasnamakan pribadi atau golongan, dipaksakan lalu mendapatkan keuntungan, bentuknya macam-macam, fitnah, isu-isu yang tidak benar, hoax, itu termasuk premanisme sebetulnya. Dia, saya kira ya dengan kondisi sekarang sulit ya, hanya untuk permukaan aja yang bisa dia katakan. Itu saja Mbak. Dengan peraturan seperti itu, peraturan regulasi yang ingin memangkas ya
premanisme ini saya kira saya setuju sih ya. Pada prinsipnya semua rakyat akan jadi resah kalau tidak ada upaya-upaya pemerintah atau pembiaran seperti sekarang gitu loh. Kita lihat apa instruksi dari Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi di Gubernur Jawa Barat, itu betul-betul perlu ditindaklanjuti oleh gubernur-gubernur lain di seluruh Nusantara gitu loh, agar betul-betul diberantas. Nah, masalahnya bisa diberantas atau enggak sampai terkikis, bisa kalau menurut saya, tapi dengan cara betul-betul dijalankan regulasinya. Kalau tidak ya nggak akan bisa nggak ada kemampuan untuk memberantas, karena orang berbuat baik tuh nggak semua orang setuju loh Mbak. Kayak Kang Deddy ini banyak musuhnya ya, mohon maaf nih saya tidak mendiskreditkan Pak Deddy, bukan, banyak yang nggak seneng ya kan, karena dia akan maju lagi mungkin ke tingkat yang lebih tinggi atau ini, tapi banyak yang nggak seneng. Jadi artinya segala perbuatan baik itu pasti ada unsur orang-orang yang nggak seneng. Nah disinilah gimana demokrasi itu, karena semua orang kan bisa berbicara ya. Jadi artinya permufakatan jahat pun dianggap benar kalau memang mereka nggak setuju. Jadi ini saya kira negara tidak boleh kalah oleh preman. Ya itu seperti Bu Wakil Ketua DPR kita Mbak Puan bilang, negara tidak boleh kalah. Tetapi ya gimana, harus betul-betul ditindaklanjuti. Kalau tidak ya akan tergilas oleh zaman di mana preman akan menguasai terus gitu loh. Saya kira itu aja. Ya, kan ditangkap berapa, 4.000 atau berapa ribu ya. Udah itu saya nggak tahu apakah diproses lagi atau enggak. Kalau diproses kan berarti butuh kasih makan 4.000 orang lagi kan. Negara kan harus kasih makan lagi. Bahkan waktu itu ada deh ya, katanya dia mau ditangkap lagi biar bisa makan kan. Karena kan susah gitu loh cari kerjanya gitu. Mendingan ditangkap. Iya, mendingan ditangkap dapat makan gratis. Ada loh, saya lupa. Itu beneran ada. Jadi gini, kita kalau mau menetapkan peraturan juga mereka kan juga mungkin cari makan juga ya, kecuali yang minta berapa triliun gitu itu. Itu mah udah rakus ya. Tapi maksud saya ini ya mereka juga nggak punya keahlian, jadi terpaksa ya cari makan seperti itu gitu kan. Dan kalau disuruh jangan begitu, dia mau ngapain gitu. Mereka kan butuh makan gitu, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Jadi ya tadi ada penelpon bilang dari Departemen Sosial sama Tenaga Kerja sama Departemen apa itu ya, mereka harus pikirkan lah cara keluarnya. Jadi ini kan manusia gitu, bukannya bisa disuruh berhenti, udah nggak usah makan aja gitu. Kan nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah dibina atau gimana, mereka ada kerjaan tapi mereka memilih malesnya ya, tinggal minta-minta, ya itu harus ditindak. Tapi kan sekarang kan kemungkinan ya mereka juga sebenarnya buat cari makan doang gitu. Gitu aja sih Mbak Mary. Oke, terima kasih Pak Teddy. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustian.